Bab 066. Rahmat menggelengkan kepalanya, walaupun Gracia tidak bisa melihat. Teleponnya aku tutup, Grace. Maaf, sekali lagi, aku nggak bisa temui kamu. Aku gak mau terjadi kesalahpahaman dengan Cahya, katanya tegas. Please, Rahmat. Kali ini saja. Aku tutup teleponnya. Selamat mal. Aku bakal mati malam ini. Lihat aja. Kalau kamu memang udah senggak peduli itu sama aku, oke, fine. Aku bakal mati sekarang juga. Gracia tiba-tiba berseru mengancam Rahmat. Astagfirullah. Kamu ini bicara apa, Grace? Istighfar. Kamu sekarang muslimah, kan? Balas Rahmat seraya geleng-geleng kepala. Iya, aku muslimah buat kamu. Tapi kamu malah makin ninggalin aku. Semua orang memang gak ada yang peduli sama aku. Lebih baik aku mati. Mati. Teriak Gracia lagi dari seberang telepon. Ya Allah, Grace. Sebenarnya ada apa denganmu? Ada masalah dengan Rico. Aku mau ketemu kamu. Cuma itu. Kalau kamu nolak, berarti kamu pengen aku mati. Ancam Gracia lagi. Rahmat benar-benar tidak mengerti dengan jalan pikiran Gracia. Ini bukanlah Gracia yang Rahmat kenal selama ini. Baru kali ini Gracia bertingkah terlalu kekanak-kanakan agar Rahmat mau menuruti kemauannya. Jangan gila kamu, Gracia. Kata Rahmat mulai cemas. Aku nggak peduli. Aku tunggu kamu di kafe tempat biasanya kita ketemu. Kalau dalam 1 jam kamu nggak datang, siap-siap aja dapat kabar kematian aku. Aku nggak bercanda, Rahmat. Aku beneran bakal mati malam ini. Juga. Stop bilang begitu itu, Grace. Apa kamu benar-benar udah gila? Seru Rahmat geram. 1, 2, 3. Gracia terus menghitung waktu. Sit. Rahmat tentu saja tidak bisa mengabaikan Gracia begitu saja. Wanita itu terdengar begitu serius. Walaupun cinta itu sudah beralih menjadi milik Cahya sepenuhnya, tetapi sebagai prajurit negara Rahmat tetap tidak bisa membiarkan ada masyarakat berada dalam bahaya. Seumur hidup ia akan dihantui rasa bersalah jika membiarkan Gracia bunuh diri. Ditambah lagi, Rahmat tidak tahu apakah Gracia telah merekam pembicaraan mereka di telepon tadi atau tidak. Kalau sampai Gracia merekamnya, lalu benar-benar bunuh diri, Rahmat pasti akan berada dalam masalah. Rekaman itu bisa menjadi bukti betapa seorang tentara membiarkan warga bunuh diri. Oke, fine. Jangan lanjutkan kegilaanmu. Aku akan datang, tapi ini pertama dan terakhir kalinya. Kata Rahmat akhirnya. Iya, nggak masalah. Aku tunggu di kafe, Rahmat, jawab Gracia yang sepertinya senang dengan jawaban Rahmat. Setelah sambungan telepon berakhir, Rahmat kembali ke kamar dan melihat Cahya tidur dengan nyenyak. Seiring kehamilannya, Cahya memang sering tidur lebih cepat. Maaf, Cahya. Saya nggak punya niat apapun dengan Gracia. Ini murni karena saya nggak mau terkena masalah kedepannya, bisik Rahmat. Rahmat akhirnya benar-benar pergi ke kafe yang dimaksud Gracia. Kebetulan kafe tersebut memang masih buka sampai tengah malam. Rahmat melihat Gracia duduk di sudut ruangan dengan mengenakan sebuah dress hitam. Akhirnya kamu beneran datang, Mat, kata Gracia menyambut Rahmat. Jadi, kenapa kamu mengajakku bertemu di sini? Tanya Rahmat to the point. Ia bahkan tidak berminat duduk di hadapan Gracia. Duduk dulu. Aku mau bicara serius. Rahmat terpaksa menarik kursi dan duduk. Katakan sekarang juga. Apa tujuanmu sebenarnya? Desaknya. Gracia tersenyum penuh arti. Matanya tidak membengkak.
Tidak ada tanda-tanda ia habis menangis. Apakah jangan-jangan suara tangisnya di telepon tadi palsu? Aku pengen nyerahin diriku sepenuhnya buat kamu, kata Gracia. Ia kembali tersenyum setelahnya. Mata Rahmat membola. Are you crazy, Grace? Rahmat bukan orang bodoh. Ia tahu jelas maksud pertanyaan Gracia, dan ia tidak mungkin memenuhi keinginan gila wanita itu. Kesucian Gracia bukan haknya, melainkan hak siapapun pria yang akan menjadi suami wanita itu nanti. Gracia mencebikkan bibirnya. Aku memang gila, Rahmat. Terlalu gila karena cuma cinta sama kamu. Sejak dulu, aku selalu berangan-angan kamulah satu-satunya laki-laki yang menyentuh aku. Cuma kamu yang aku mau, bukan laki-laki lain. Jawabnya belak-belakan. Rahmat menggelengkan kepalanya, merasa prihatin mendengar kata-kata Gracia. Akhirnya ia bisa melihat keputusasaan di wajah mantan kekasihnya itu. Gracia benar-benar berubah. Padahal salah satu hal yang dulu membuat Rahmat jatuh cinta kepadanya adalah sikap dewasa Gracia. Sekarang, entah kemana kebijaksanaan wanita tersebut. Aku nggak tahu sebenarnya ada apa denganmu dan Rico, tapi tolong, Grace. Tolong jangan merendahkan diri seperti ini. Ini benar-benar bukan kamu yang dulu, pinta Rahmat. Gracia tertawa sinis. Jadi maksud kamu aku berubah? Apa kamu sadar kalau kamulah yang udah bikin aku kayak gini, Sat? Katanya seraya menatap Rahmat dengan pilu. Aku benar-benar minta maaf karena pernah masuk ke kehidupan kamu. Tapi itu semua udah berlalu, Gracia. Kita sudah berpisah. Aku sudah bahagia bersama istriku, dan sebentar lagi kamu juga akan menikah dengan Rico. Jadi untuk apa lagi semua ini? Mungkin itu adalah kalimat terpanjang yang pernah dikatakan Rahmat hari ini. Cuma kamu yang bahagia, Rahmat. Cuma kamu. Aku nggak peduli kamu mau ngomong apa. Aku nggak peduli kamu anggap aku rendahan atau semacamnya. Yang jelas, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu faktanya. Balas Gracia dengan nada tinggi. Kali ini, air mata itu benar-benar terbit membasahi pipi Gracia. Ia sakit hati mendengar Rahmat menyebut tentang Cahya. Ini lebih buruk daripada segala mimpi buruk yang pernah dia alami. Gracia hancur. Benar-benar hancur dan tidak bisa menerima kenyataan kalau Rahmat tetap memilih Cahya. Grace. Rahmat benar-benar tidak tahu bagaimana harus membuat Gracia menerima kenyataan. Ingin bahagia. Dan kini kebahagiaannya bersama Cahya. Ia ingin Gracia juga bahagia meskipun tanpa dirinya. Kamu jahat, Rahmat. Kamu sadar itu. Kamu jahat. Apa kamu tega biarin aku nikah dengan orang yang gak aku cintai? Tanya Gracia dengan nada pilu berselimut kesedihan yang ketara. Rahmat terkesiap. Ia bahkan tidak pernah meminta Gracia menikah dengan Rico. Bukankah Gracia sendiri yang memutuskan untuk berhubungan dengan pria tersebut? Aku benar-benar nggak paham. Kalau kamu memang nggak cinta sama dia, kenapa nikah? Tanya Rahmat. Gracia mendekap tubuhnya sendiri. Karena aku nggak punya pilihan lain, Rahmat. Bisnis orang tuaku lagi goyang. Cuma Rico yang bisa selamatkan, itu sebabnya aku terpaksa nerima perjodohan ini. Kamu tahu kenyataan sebenarnya, Rahmat. Aku cuma cinta kamu. Dari dulu sampai sekarang. Rahmat menghela napas panjang. Ia baru tahu kabar tersebut. Pantas saja Gracia tampak tidak bahagia di acara pertunangannya kemarin. Grace, ada kalanya kita harus berdamai dengan takdir. Mungkin, memang inilah jalan hidupmu. Kamu tahu kan? Awalnya aku juga dijodohkan dengan Cahya.
Tapi lama-kelamaan kami bisa saling sayang. Kamu cuma perlu buka hati, Gracia. Mungkin ini yang terbaik buat kamu, kata Rahmat mencoba menasihati Gracia. Wajah Gracia semakin sendu. Ia menggelengkan kepalanya. Enggak, Rahmat. Aku enggak mau. Aku enggak mungkin bisa cinta sama Rico. Rahmat diam, tidak tahu bagaimana harus merespon balasan Gracia. Walaupun ada rasa kasihan yang menyelinap dalam hatinya, tetapi ia tetap teguh memegang prinsip untuk setia kepada sang istri. Rahmat, kamu mau kan, nikmatin malam ini sama aku? Oke, kamu tetap sama Cahya. Tapi tolong jadi milik aku malam ini aja. Ada nada keputusasaan dalam suara Gracia. Rahmat menggelengkan kepalanya dengan tegas. Maaf, aku menolak, Gracia. Rahmat melihat ke arah jam di ponselnya. Ternyata sudah lebih dari 1 jam ia pergi. Ia tidak ingin meninggalkan Cahya sendiri di rumah terlalu lama. Aku harus kembali sekarang. Takut Cahya menunggu di rumah, kata Rahmat sambil bangkit dari duduknya. Rahmat, tunggu. Aku belum selesai bicara. Untung saja saat itu hanya ada sedikit pengunjung kafe. Mereka juga tampaknya tidak peduli dengan teriakan Gracia. Sementara Rahmat langsung keluar dari kafe tanpa menoleh lagi ke arah Gracia. Rahmat. Gracia cepat-cepat mengejar Rahmat. Untung ia sudah membayar minuman di awal sehingga tidak ada petugas keamanan yang menyusulnya. Rahmat, please stop. Ark, aku pusing. Rahmat dapat mendengar suara Gracia, tetapi ia ingin mengeraskan hati untuk tidak luluh dengan Gracia. Ia ingin cepat sampai di rumah dan memastikan Cahya tetap aman. Bro. Suara keras tersebut membatalkan niat Rahmat untuk masuk ke mobil. Ia refleks menoleh ke belakang. Ternyata Gracia sudah tergeletak di jalan. Pingsan. Grace. Gracia. Seru Rahmat. Ia bergegas mendekati Gracia dan memeriksa keadaan wanita tersebut. Astaga, dia benar-benar pingsan. Gumam Rahmat cemas. Mau tidak mau, Rahmat akhirnya membawa Gracia ke rumah sakit. Setelah diperiksa seorang dokter, Rahmat mendapat informasi kalau Gracia telah mengonsumsi obat untuk menghilangkan stres secara overdosis. Rahmat mengusap wajahnya gusar. Seberat apa beban yang ditanggung Gracia sampai-sampai wanita itu nekat seperti itu? Rahmat akhirnya meminta tolong petugas kesehatan untuk menghubungi Rico, calon suami Gracia. Sekian belas menit kemudian, Rico sampai di rumah sakit. Pria itu tampak tersenyum sinis melihat keberadaan Rahmat. Untuk apa kamu nungguin calon istriku? Tanya Rico dengan nada yang tidak enak didengar. Rahmat tidak menjawab. Ia terlalu malas meladeni Rico. Berhubung pria itu sudah datang, berarti ia sudah bisa pergi dari sana. Rahmat bangkit dari kursi tunggu, berniat beranjak dari hadapan Rico. Namun, baru selangkah memajukan kaki, Rico tiba-tiba menahan bahunya. Kira-kira gimana kalau sampai istrimu tahu, sang kapten yang keren diam-diam menemui mantan terindahnya? Bisik Rico. Rahmat mengepalkan tangannya. Ia tetap tidak merespon ucapan Rico dengan satu kata pun. Rahmat lebih memilih hengkang dari sana. Setibanya di rumah, Rahmat didera panik karena Cahya tidak ada di kamar. Ia mencari sang istri ke seantero rumah, hingga akhirnya menemukan sang istri yang tengah berada di dapur sambil menikmati roti. Astaga, Cahya. Kenapa kamu di dapur? Tanya Rahmat bercampur lega. Lapar, Mas, jawab Cahya enteng. Kamu dari mana? Dari tadi aku cariin gak ada, lanjutnya. Saya, ada urusan di luar, jawab Rahmat pelan. Cahya hanya mengangguk paham sambil terus menikmati rotinya.
Rahmat duduk di sebelah sang istri yang terus mengunyah makanan dengan lahap. Sejujurnya, Rahmat senang melihat Cahya yang akhir-akhir ini selera makannya meningkat. Rahmat sadar Cahya memang terlihat semakin berisi, tidak kurus seperti dulu. Namun, ia tidak mempermasalahkannya dan paham itu adalah fase yang harus dilalui Cahya demi buah hati mereka. Sebagai pria yang menghamili Cahya, Rahmat tidak mungkin memprotes perubahan fisik istrinya tersebut. Apalagi, Cahya sebenarnya justru tampak semakin cantik dan segar. Setelah roti di tangannya habis, barulah Cahya sadar sejak tadi Rahmat memerhatikannya makan. "Ngapain kamu ngeliatin aku makan, Mas?" tanyanya. "Saya jadi lapar lagi melihat kamu lahap seperti itu. Kamu mau pesan makan?" Cahya menganggukkan kepala dengan polosnya karena memang masih lapar. "Oke." Setelah hampir setengah jam menunggu pesanan makan malam part 2 mereka, makanan itu pun datang. Keduanya langsung makan dengan lahap. Setelah itu, Cahya dan Rahmat melakukan sholat tahajud sebelum kembali tidur. Entah bagaimana caranya menghentikan waktu. Gracia ingin sekali melakukannya. Ia benci karena harus tersadar dari pingsan. Ia benci karena tetap harus menikah dengan Rico. Dan ia benci dengan hari yang berganti. Sehingga ijab kabulnya dengan Rico akhirnya terlaksana. Sekarang, Gracia telah resmi menjadi istri Rico. Ia dipaksa tersenyum saat hatinya menangis darah. Rahmat bahkan tidak datang di hari pernikahannya, dengan pesan yang disampaikan rekan pria itu bahwa Rahmat ada pekerjaan penting. Benci. Gracia benar-benar benci melihat wajah bahagia semua orang. Ia bahkan benci melihat raut sumringah yang selalu ditampilkan Rico. Padahal pria itu tahu ia tidak senang dengan pernikahan mereka. Rico tampaknya baik-baik saja dengan pernikahan tersebut. Waktu terus bergulir. Malam akhirnya tiba. Gracia benar-benar tidak ingin memasuki kamar pengantin, tetapi Rico menggandeng tangannya dengan memaksa. Ketika pintu kamar tertutup, Gracia langsung menepis tangan Rico dengan kasar. "Ada apa, Gracia? Kenapa kamu murung terus dari tadi?" tanya Rico pura-pura tidak paham. Gracia nyaris menangis mendengar suara pertanyaan Rico. "Kamu tahu aku belum bisa menerima pernikahan ini," jawabnya. "PJY." Rico tersenyum sinis. "Tapi kita sudah suami istri." "Sudahlah, Gracia. Jangan malu-malu lagi. Lebih baik kita nikmati malam ini." Rico mendekati Gracia dan ingin merangkul wanita tersebut. Namun, Gracia langsung menjauh dan tampak ketakutan. "Please, Rico. Not now." Melihat Gracia yang tidak mau disentuh olehnya, darah Rico langsung mendidih. Ia semakin merasakan kebencian itu kepada pria yang ia anggap penghalang besar kebahagiaannya. "Kenapa sih?" tanya Rico kesal. "Oh, Ino, kamu pasti maunya disentuh sama si Rahmat." "Iya, kan?" Gracia diam saja. "Dasar murahan." Rico mengagetkan Gracia dengan nada suaranya yang tiba-tiba meninggi. Dengan raut kecewa, Rico langsung keluar dari kamar pengantin tersebut. Tujuannya adalah bar yang biasanya ia kunjungi. Di sana, ia sengaja mabuk dan bersenang-senang dengan banyak wanita malam. Semua wanita sama saja. "Sialan!" teriak Rico di tengah menggelegarnya suara musik disko. Hari ini Cici libur kuliah. Wanita itu kembali berkunjung ke rumah Rahmat dan mengajak Cahya pergi ke mall. Ja tahu Cahya pasti jenuh kalau terus-terusan berada di rumah. "Kita jalannya santai aja. Kalau kamu ngerasa capek, kita langsung istirahat," kata Cici yang memahami kondisi Cahya. Cici mengajak Cahya berbelanja pakaian.
Ia bahkan mentraktir wanita tersebut. Sebenarnya Cahya sempat menolak, tetapi ia terpaksa menerima karena Cici merajuk kepadanya. Setelah berbelanja, Cici pamit sebentar ke toilet karena ingin buang air kecil. Cahya menunggu sang teman di lobi. Saat melihat para pengunjung yang berlalu lalang, Cahya tiba-tiba mendengar suara tangisan anak kecil. Cahya mencari asal suara tersebut. Ternyata ada seorang anak perempuan yang tampak kebingungan sambil celingukan dan menangis mencari seseorang. Duh, kasihan anak itu. Orang tuanya mana? Iya. Gumam Cahya. Cahya bergegas menghampiri anak tersebut. Hai, cantik. Kamu kenapa? Ibumu mana? Anak perempuan yang ditanyai Cahya menjawab sambil terus menangis. Namun sayangnya pengucapannya tidak terlalu jelas. Cahya tidak tahu apa yang dikatakan anak itu. Num. Itu anak siapa? Tanya Cici yang sudah kembali dari toilet. Cahya menggelengkan kepalanya. Aku juga nggak tahu. Adek cantik, mama kamu mana? Papa kamu. Kamu ke sini sama siapa? Karena mereka tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari anak tersebut, Cahya akhirnya menggendongnya dan mengajaknya ke bagian informasi. Di sana, Cahya meminta petugas mengumumkan penemuan anak dengan ciri-ciri mengenakan dres selutut dan bando berwarna pastel. Mereka tidak tahu nama anak itu karena sang bocah tidak menyebutnya dengan jelas. Hanya saja ia selalu menyebut dirinya dengan nama. Ya, Cahya menyimpulkan kemungkinan besar namanya adalah Ria. Setelah menunggu selama 1 jam, tak kunjung ada orang yang datang menjemput anak itu. Cahya dan Cici akhirnya berinisiatif mengantarkan anak itu pulang. Mereka takut anak itu diculik orang jahat kalau ditinggalkan di mall. Sayangnya, mereka tidak tahu di mana rumah anak tersebut. Sementara, Ria justru kebingungan saat ditanya alamatnya. Alhasil, Cahya memutuskan untuk membawa anak itu pulang ke rumahnya dulu.